warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Muktiningsi dengan NIM 11210251000054 kelas 4B jurusan Ilmu Perpustakaan. Dalam video ini saya akan membahas tentang filsafat teknologi. Adapun subbahasannya yaitu yang pertama filsafat sains dan filsafat teknologi, dan yang kedua pemikiran Don Ihde dan Heidegger tentang teknologi. Ketiga, teknologi dan dunia kehidupan. Keempat, pengaruh dan dampak teknologi terhadap manusia dan dunianya. Untuk tahu bahasan lanjutnya, yuk simak videonya. Subbahasan yang pertama adalah filsafat sains dan filsafat teknologi. Aliran filsafat teknologi muncul setelah filsafat sains. Pertanyaannya adalah mengapa filsafat teknologi baru muncul dalam sejarah filsafat barat, terutama dalam lingkungan filsafat Amerika Utara. Salah satu sebab utamanya adalah teknologi umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Singkatnya, yaitu sains adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dan hal-hal terkait dengan praktis dan sains. Pada waktu itu, sains belum menjadi eksperimental. Para filsuf hanya berspekulasi mengenai alam dan filsafatnya, yang merupakan filsafat alam. Untuk menjadi eksperimental dalam arti modern, dibutuhkan sejumlah faktor, termasuk mempersiapkan suatu keadaan variabel-variabel tertentu yang dapat dikendalikan, di mana suatu pengukuran menyiratkan penilaian matematis dan kuantitatif terhadap sesuatu. Dan paling penting adalah eksperimen membutuhkan teknologi atau instrumen yang dengannya suatu fenomena dibandingkan, baik dipertentangkan maupun dihubungkan. Hal yang menonjol ialah perbedaan antara budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental, sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Dalam budaya Romawi Helenis, misalnya terdapat jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, lalu mercusuar untuk memandu kapal laut, jalan batu yang bagus bagi tentara Romawi, dan saluran air untuk mendistribusikan air ke dalam kota, dan lain-lain. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Tokoh penting sains seperti Isaac Newton melakukan inovasi baru dalam sains. Hal serupa dilakukan oleh Immanuel Kant dalam bidang filsafat. Menurut Ihde, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern, yakni pada abad ke-19, sains berkembang pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang memicu revolusi industri. Hal ini terlihat dari misalnya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan teknologi. Pada abad ke-20 juga muncul teknologi tinggi. Sains beralih menjadi teknosains. Istilah teknosains antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang terpisah, melainkan dua bidang yang saling berhubungan. Teknologi modern menjadi sangat berbeda dari teknologi tradisional. Alat-alat teknologi yang canggih diciptakan. Salah satunya ialah komputer yang mampu mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Filsafat sains dan filsafat teknologi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ialah asal-usul filsafatnya. Filsafat sains mulanya lebih didominasi oleh positivisme. Kemudian, filsafat sains menjadi analitik dan mengabaikan teknologi. Sementara itu, filsafat teknologi lebih didominasi oleh berbagai filsafat praksis seperti fenomenologi, pragmatisme, dan neomarxisme. Perbedaan kedua ialah filsafat sains cenderung didominasi oleh teori, sedangkan filsafat teknologi lebih cenderung ke arah praksis. Pandangan mengenai teknologi lainnya berasal dari filsafat Heidegger. Bagi Heidegger, sains ditarik dari teknologi.
Dunia yang dilihat secara teknologis adalah dunia sebagai persediaan yang siap pakai oleh manusia. Pandangan teknologi tersebut menggunakan cara-cara sains untuk mencapai tujuan itu. Menurut Don Ihde, irisan interface antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental. Realisme instrumental adalah pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks praksis dan persepsi. Realitas ditampilkan serta dipersepsikan melalui instrumen. Sains merupakan perwujudan ilmu secara teknologis, technological embodiment of science. Perwujudan sains dalam teknologi, yakni dalam bentuk instrumentasi, merupakan refleksi yang penting dalam filsafat sains dan filsafat teknologi. Subbahasan yang kedua yaitu pemikiran Don Ihde dan Heidegger tentang teknologi. Don Ihde mengambil pemikiran Heidegger II mengenai kemendahuluan teknologi daripada sains. Karena Ihde tidak percaya teknologi merupakan terapan dari sains, bagi Ihde, teknologi dan sains berasal dari induk yang berbeda dan berkembang melalui jalannya masing-masing. Teknologi dan sains bertemu dalam penggunaan instrumen dan secara lebih luas lagi dalam dimensi praksis persepsi. Heidegger mengatakan bahwa teknologi secara ontologis lebih dahulu daripada sains, tetapi secara kronologis lebih dahulu sains daripada teknologi. Tetapi menurut Ihde, teknologi secara ontologis dan kronologis sekaligus lebih dahulu daripada sains. Ihde setuju dengan ontologi Heidegger II mengenai teknologi sebagai cara penyingkapan. Ada sejauh teknologi sebagai esensi membentuk cara pandang manusia yang selanjutnya mempengaruhi arah gerak sains. Dalam arti ini, teknologi mendahului sains secara ontologis dan sains mewujudkan diri secara teknologis. Sebagaimana Heidegger juga mendahulukan praksis atas teori, karena bagi Ihde, praksis menjadi dasar bagi hubungan manusia dan dunianya. Hubungan manusia teknologi merupakan hubungan yang eksistensial dan ditunjukkan secara praksis. Meskipun demikian, Ihde juga mengatakan bahwa teknologi secara kronologis lebih dulu daripada sains, dengan merujuk pada berbagai contoh yang dikemukakan oleh Lynn White Jr. dan Louis Mumford, yaitu alat teknologi yang digunakan pada zaman pertengahan. Di antaranya gejek air, lensa dan arloji yang sudah diciptakan dan digunakan tanpa merujuk kepada pengetahuan teoritis sebelum sains modern berkembang. Ihde juga menyinggung contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti navigasi orang Polinesia di lautan Pasifik yang secara praksis tahu berlayar tanpa pengetahuan teoritis mengenai navigasinya. Contoh-contoh sejarah dan contoh navigasi dalam dunia kehidupan itu secara fenomenologis digunakan oleh Ihde sebagai argumen bagi kemendahuluan kronologis teknologi atas sains. Bagi Ihde, kemendahuluan teknologi atas sains juga berarti kemendahuluan instrumen atau alat atas sains. Apa yang mendorong sains adalah teknologi dalam bentuk instrumen. Arah gerak teori sains dapat dipengaruhi oleh instrumen atau alat teknologi. Mengikuti pendapat Heidegger, Ihde berpandangan bahwa teknologi menjadi syarat kemungkinan bagi sains yang kalkulatif.
karena teknologi sebagai cara penyingkapan memandang alam sebagai persediaan yang harus digarap, dan teknologi mengarahkan sains untuk mengemban tugas tersebut. Sains bergantung pada instrumen untuk berkembang maju. Perkembangan penyelidikan sains sangat tergantung pula pada pengembangan teknologis instrumen yang digunakan dalam eksperimen. Ihde setuju dengan pemikiran Heidegger II, tetapi bagi Ihde wilayah teknologi dan sains bertemu dalam alat. Manusia pun menjalin relasi eksistensial dengan dunia kehidupan melalui alat. Dunia dan kemenduniaan manusia diungkapkan melalui alat yang digunakan oleh manusia. Subbahasan yang ketiga adalah tentang teknologi dan dunia kehidupan. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Semenjak manusia lahir, atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ihde, melalui mediasi instrumen, teknologi manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Dalam konteks fenomenologi Ihde, relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan eksistensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yakni realisme instrumental. Menurutnya, realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains mewujud dalam teknologi. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Ihde terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yaitu mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh kita yang dalam arti fenomenologis kita berada di dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh Ihde disebut dengan body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia itu berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan seperti ini disebut dengan istilah body two. Setiap mikropersepsi telah tersituasikan dan tidak terpisahkan dari suatu makrosepsi. Dan di antara body one dan body two terletak dimensi ketiga, yakni dimensi teknologi. Menurut Ihde, dengan teknologi, cara mengalami dunia diubah secara ontologis.
Selanjutnya, penjelasan mengenai bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat penunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun melihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok hidupnya berdasarkan alam dan membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah terbalik. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji, manusia membaca alam. Muka arloji merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam hal ini, waktu dipersepsikan secara hermeneutis. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang. Semula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis-garis lintang dan garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasi. Ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta, dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat buka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Cara melihat seperti ini meskipun masih menggunakan mikropersepsi, yakni menata peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita terhadap bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa, karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat yang adalah teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tetapi ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Selanjutnya, yaitu subbahasan keempat adalah pengaruh dan dampak teknologi atas manusia dan dunianya. Ide mengemukakan bahwa semua jenis teknologi tertanam dalam budaya, karena teknologi merupakan buatan manusia. Realitas tertanamnya teknologi dalam budaya adalah wajar. Jika kita menyetujui pendapat Heidegger bahwa teknologi merupakan suatu cara pandang dunia tertentu, maka hal ini juga melibatkan budaya. Budaya Barat cenderung menggunakan teknologi sebagai kekuasaan. Teknologi ialah cara berpikir yang memanipulasi dan mengeksploitasi dunia sebagai persediaan. Misalnya, penggunaan mesiu yang berbeda di negara-negara Barat dan di Cina. Mesiu mulanya ditemukan di Cina dan digunakan sebagai hiburan dalam acara perayaan, misalnya pesta kembang api. Namun di Barat, mesiu digunakan dalam perang untuk menguasai dan menaklukkan negara lain. Contoh ini menunjukkan tertanamnya teknologi dalam budaya tertentu. Teknologi yang sama
dapat digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda di dalam budaya yang berbeda pula. Dalam hal ini, teknologi bersifat netral karena tidak mengandung tujuan-tujuan pada dirinya sendiri. Teknologi hanya bergantung pada konteks penggunaannya dalam budaya yang berbeda. Plurikulturalitas merupakan suatu bentuk multikulturalitas yang terjadi akibat pengaruh teknologi. Contohnya seperti akibat teknologi citra yang mana terdapat dua, yaitu citra tidak bergerak dan citra bergerak, seperti foto dan video. Teknologi citra bersifat negatif. Teknologi juga mempengaruhi manusia dalam membuat keputusan. Contohnya seperti merencanakan anak untuk memutuskan jumlah anak. Pengaruh teknologi dapat mengkonkretkan yang abstrak seperti matematika dapat divisualisasikan dengan komputer. Kesimpulan pembahasan kali ini adalah filsafat sains lebih dulu muncul di negara barat daripada filsafat teknologi. Negara barat memandang filsafat sains sebagai teori dan teknologi sebagai terapan dari sains. Menurut Heidegger, teknologi secara ontologis lebih dahulu daripada sains, tetapi secara kronologis lebih dahulu sains daripada teknologi. Namun, menurut ide, teknologi secara ontologis dan kronologis sekaligus lebih dahulu daripada sains. Bagi ide, teknologi dan sains berasal dari induk yang berbeda dan berkembang melalui jalannya masing-masing. Dan bagi ide, kemendahuluan teknologi atas sains juga berarti kemendahuluan instrumen atau alat atas sains. Apa yang mendorong sains adalah teknologi dalam bentuk instrumen. Arah gerak teori sains dapat dipengaruhi oleh instrumen atau alat teknologi. Menurut ide, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Ide terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Terdapat dua jenis persepsi, yaitu mikropersepsi dan makropersepsi. Teknologi dapat tertanam dalam budaya manusia, membawa nilai budaya dan melahirkan multistabilitas. Selain itu, teknologi dapat menimbulkan keberagaman persepsi yang mungkin dari hanya satu objek yang sama. Teknologi pun dapat menimbulkan plurikulturalitas. Pada umumnya merupakan efek lanjut dari multistabilitas. Oleh sebab itu, eksplorasi terhadap pengaruh aspek-aspek etik dalam dimensi kultural dan plurikulturalitas diperlukan untuk memperluas pemahaman atas hubungan, pengaruh, dan dampak teknologi terhadap kehidupan.